Oke, selamat datang semuanya, teman-teman saya yang mungkin sedang mencari referensi untuk tugas vlog kita, atau mungkin Mas Basprak yang datang ke sini untuk menilai video tugas saya ini. Semuanya saya ucapkan selamat datang di video saya kali ini yang berjudul Cara Mudah Mempelajari Modul SD di SAP. Nah, video ini dibuat di hari ke-49 self quarantine atau self distancing, yang mana saya berharap atau saya mendoakan terutama untuk kalian semua yang menonton video ini, semoga kalian diberi kesehatan selalu dan diberi perlindungan kalian dan juga keluarga kalian dari wabah ataupun hal-hal buruk yang lainnya. Oke, langsung aja ke topik utama kita. Nah, jadi cara aku untuk bisa mempelajari modul SD ini dengan baik atau dengan mudah, yaitu yang pertama membaca tentunya. Membaca dari sumber-sumber yang sudah diberikan oleh para asprak. Yang kedua yaitu mencatat apa yang sudah saya baca. Yang ketiga yaitu mempertanyakan apa yang saya sulit pahami atau yang kurang pahami, atau sedikit berdiskusi dengan teman. Dan yang keempat yaitu mempraktikkan apa yang sudah saya pelajari. Sebenarnya apa yang aku lakuin ini nggak akan jauh beda dengan apa yang mungkin kalian lakuin di rumah. Ya sama seperti aku di rumah juga yang kita lakuin, study from home. Oke. Jadi aku waktu tanggal 21 April udah dapat kabar dari ketua kelasku mengenai akan dilakukannya praktikum SAP yang dimulai tanggal 23 Pak ya. Kuis pertama itu kuis pendahuluan navigasi, yang mana dilakuinnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya dilakuin di lab di kampus kita tercinta yaitu ITS, khususnya di jurusan SI. Dan namun sekarang karena ada wabah atau musibah corona, maka dari itu praktikumnya dirubah cara kerjanya, atau ya seperti itulah, di rumah, jadi diganti secara online. Nah, yang aku pikirkan pertama kali tuh kayak, lah apa bisa kalau misal yang semestinya dilakukan secara tatap muka atau secara langsung digantikan dengan online. Nah, ternyata bisa banget. Jadi jajaran dosen dan juga jajaran asprak memikirkan cara terbaik untuk tetap memberikan materi SAP kepada kami mahasiswa-mahasiswa SI yang mengambil SE untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu SAP dengan cara dilakukannya praktikum online. Nah, namun yang saya rasa berat atau bagaimana ya, itu karena terdapat keterbatasan waktu. Jadi kami para praktikan tidak bisa mengakses SAP di jam-jam yang kami inginkan, karena memang diberikan waktu, misal waktu selesai praktikum atau ada jam kosong. Misal waktu itu kan ada kelasku itu jam pagi jam 8 hari Selasa. Itu SAP sudah dibuka. Jadi kami para praktikan bisa mengakses SAP semau kami mempelajari. Nah, di hari Rabunya itu dibuka lagi tapi malam. Nah, malam itu sebenarnya aku udah ada janji sama temen-temen buat ya refreshing. Tapi kalau misal ada SAP yang ya ingin mengambil jadwal, ya aku berikan semuanya buat SAP. Oke. Nah, jadi kalau waktu itu, jadi akhirnya aku cancel tuh sama teman-teman. Akhirnya aku habiskan waktuku bersama SAP untuk malam hari Rabu itu. Nah, di situ apa yang aku dapat ya jauh lebih banyak daripada jika aku menghabiskan waktu dengan teman-temanku. Jadi misal waktu itu mempelajari atau lebih tepatnya menerapkan, karena sebelum hari Rabu itu aku udah baca-baca mengenai apa yang akan dilakukan di SAP-nya, dan yang lebih penting itu background dari global bike-nya. Karena menurut aku nih, aku tuh nggak bisa ngelakuin suatu hal yang masih buram atau ragu gitu kan. Nah, aku perlu tahu dulu global bike tuh ngapain, mereka tuh jual apa, mereka mau ngapain. Nah, karena para asprak sudah memberikan materi-materi yang aku butuhin, kayak jajaran organisasinya lah, kayak bagaimana gambaran dari global bike-nya. Nah, itu sangat membantu aku dalam mempelajari dan dalam menerapkan di SAP-nya. Nah, sekarang mau bahas mengenai tahapan yang ketiga, yaitu mempertanyakan atau sekedar berdiskusi kepada teman-teman. Nah, di tahapan ini waktu itu aku mempertanyakan mengenai perbedaan inquiry dan juga quotation, karena aku merasa kurang paham aja.
Nah, di situ aku tanyain pada teman-teman, teman-teman merespon. Namun respon ini kan ada yang berbeda-beda. Nah, di perbedaan itu kayak kami tuh malah jatuhnya berdebat, bukan berdiskusi namun berdebat. Nah, namun dari perdebatan itu tadi akhirnya kami ya menemukan titik terang lah, menemukan jalan yang satu, yaitu perbedaan yang tepat antara inquiry dan juga quotation. Nah, dari perdebatan tadi akhirnya aku lebih mengerti atau ya lebih tahu lah mengenai perbedaannya. Nah, yang keempat yaitu mempraktekkan. Seperti yang aku omongin tadi, bahwa mempraktekkan di SAP sekarang yang online ini itu ya berat lah atau susah lah, karena nggak bisa sewaktu-waktu. Beda sama yang Udo yang sebelumnya. Nah, itu aku bisa sewaktu-waktu mencoba sendiri lah, mengekspor sendiri. Nah, kalau yang ini kan ada waktunya, ada yang terbatas lah intinya. Nah, apa yang lebih aku rasa sulit lagi bahwa aku merasa SAP ini kan bukan milikku gitu loh. Berbeda dengan Udo yang mana kelompokku membeli server yang mana bisa mengerjakan sendiri di rumah, dan database atau datasetnya bisa nambahin sendiri lah atau bisa ngotak-ngatik lah istilahnya. Nah, itu aku merasa memiliki atau ya ini punyaku, aku bebas melakukan apapun. Beda dengan SAP ini kayak ini punyanya Asprak nih, punyanya dosen, jadi aku kayak lebih takut atau lebih berhati-hati lah menggunakannya. Tapi ya akhirnya aku tetap bisa ngekspor, tapi ya sedikit kurang lah rasanya karena tadi tuh. Ya, jadi itu aja vlog mengenai cara belajarku untuk bisa memahami modul SD di SAP ini. Aku ucapin terima kasih udah nonton videoku, dan sampai jumpa di vlog di modul-modul selanjutnya.